Shalom, kembali lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Hari ini bacaan kita terbaca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami terus memiliki kerinduan, hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, dan karena itu kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kekuatan firman Tuhan terus melengkapi kami, menuntun kami, mengarahkan kami dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami sepanjang hari yang Tuhan berikan bagi kami ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, saya berikan tema bagi kita adalah janji Tuhan selalu tepat. Janji Tuhan selalu tepat. Bacaan kita adalah di mana Yosua setelah Musa meninggal dalam usianya yang ke-120 tahun, maka Musa mendelegasikan tugas ini kepada Yosua untuk menghantar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan dalam memasuki tanah Kanaan, Yosua tidak saja bertindak sebagai seorang imam dan hakim kepada bangsa ini untuk membimbing, mengarahkan mereka supaya mereka tetap taat kepada Tuhan, tetapi juga sebagai seorang pemimpin perang yang nantinya akan mengarahkan bangsa ini, memimpin bangsa ini untuk melawan setiap suku-suku bangsa yang ada di tanah Kanaan ke tempat di mana mereka akan tinggal dan mendudukinya. Dan oleh sebab itu Allah meneguhkan hati Yosua dan mengingatkan Yosua bahwa Dia akan senantiasa memberkati Yosua, Dia akan senantiasa menolong Yosua, Dia akan senantiasa menjaga dan mengawal Yosua seperti yang sudah Ia janjikan kepada Musa hambanya itu. Dan hal itu pun juga akan berlaku atas Yosua untuk terus memimpin bangsa ini, membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan di dalam janji yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua secara khusus pada ayatnya yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, adalah sebuah pernyataan bahwa hal itu pasti terjadi dalam kehidupan Yosua. Hanya Yosua harus hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Yosua harus senantiasa melakukan apa yang tepat seperti diperintahkan oleh Tuhan. Sebab negeri itu sudah diberikan, orangnya sudah Dia siapkan, yaitu Yosua, untuk membawa bangsa Israel mendudukinya, tinggal di atasnya, berupaya di atasnya. Tetapi yang harus dialami oleh kehidupan Yosua dan juga bangsa Israel adalah kesetiaan kepada Tuhan, sebab janjinya tidak akan pernah Ia batalkan. Kalau Ia sudah berjanji, maka Ia akan menepati dalam kehidupan manusia. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, janji berkat itu juga bagi setiap kita yang setia, taat, dan takut akan Dia. Ketika Tuhan berjanji memberkati setiap kehidupan kita, langkah kita, pekerjaan, usaha, dan pencaharian kita, maka Dia tidak akan pernah membatalkan janji itu. Harus terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kita harus setia kepadanya. Kita harus taat akan firman-Nya. Kita harus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita harus melangkah menurut kehendak Tuhan, supaya segala sesuatu yang Ia siapkan dalam hidup ini bagi kita, Ia terus lepaskan bagi kita, apabila kita selalu percaya akan kuasa-Nya dan selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita dan membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Raih segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita sepanjang hari ini.
percaya bahwa itu sudah menjadi milik kita, tetapi kita harus senantiasa berkenan kepadanya supaya semuanya itu terus menjadi hak kita, menjadi apa yang sudah dilepaskan oleh Tuhan untuk kita dalam hari-hari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, janji berkat-Mu yang senantiasa mengiringi Israel, juga kami percaya mengiringi kehidupan kami sepanjang hari ini untuk setiap usaha, kerja, pencaharian, pendidikan, semua rencana dan masa depan kami taruh dalam tangan Tuhan, supaya diberkati, disertai, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dalam menapaki setiap hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.